Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amel Mulaningsih dengan NIM 721411095 akan menyampaikan materi tentang informasi dalam praktik. Yang pertama yaitu informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Faktor penting penentu keberhasilan atau critical success factor adalah beberapa aktivitas yang dapat mempengaruhi sukses atau gagalnya suatu perencanaan sebuah organisasi. Selanjutnya, sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi merupakan suatu sistem yang menyangkut pengumpulan data, menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi yang dapat diperoleh oleh pengguna. Selanjutnya, tujuan dari sistem. Tujuan dari sistem itu sendiri yaitu untuk menunjukkan aliran yang terjadi selama kegiatan perusahaan, baik dari pemesanan, pembayaran, maupun yang berhubungan dengan piutang dan sistem pengkreditan yang dilakukan perusahaan. Unsur-unsur lingkungan dari sistem distribusi meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Terdapat beberapa istilah diantaranya yaitu pemesanan penjual atau sales order, yaitu pesanan yang diterima perusahaan dari pelanggannya. Sedangkan pesanan pembelian atau purchase order yaitu pesanan yang ditempatkan oleh perusahaan kepada pemasoknya. Selanjutnya, subsistem utama dari sistem distribusi. Ada beberapa subsistem yang terlibat dalam sistem distribusi, diantaranya yaitu subsistem yang berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan, pemesanan penggantian persediaan dari pemasok, dan pemeliharaan buku besar perusahaan. Sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Ada 4 sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan sistem pelanggan, yaitu ada sistem entry pesanan, yaitu pemesan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Yang kedua ada sistem persediaan, memelihara catatan persediaan. Yang ketiga ada sistem penagihan, yaitu membuat faktur pelanggan. Yang keempat ada sistem piutang dagang, yaitu penagih uang dari para pelanggan. Selanjutnya sistem yang memesan persediaan pengganti. Ada 3 sistem utama yang terlibat dalam sistem persediaan pengganti, yaitu ada sistem persediaan, yaitu menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Sistem penerimaan yaitu menerima persediaan. Sistem utang dagang yaitu melakukan pembayaran. Sedangkan sistem yang menjalankan proses buku besar adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Selanjutnya ada menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Sistem pemrosesan transaksi berperan sebagai fondasi dari sebuah aplikasi yang lain yang mengambil bentuk basis data yang didokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dalam lingkungan. Sistem informasi organisasi. Contoh dari sistem informasi organisasi yaitu sistem informasi eksekutif yang dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Sistem informasi untuk 4 area bisnis utama perusahaan dan 1 untuk tingkat eksekutif organisasi. Yang pertama ada sistem informasi pemasaran, yang kedua sistem informasi sumber daya manusia, yang ketiga sistem informasi manufaktur, yang keempat sistem informasi keuangan, dan yang kelima sistem informasi eksekutif. Yang pertama yaitu sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan kombinasi antara subsistem input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Yaitu subsistem produk, subsistem lokasi, subsistem promosi, subsistem harga, dan subsistem bauran terintegrasi. Sedangkan subsistem inputnya yaitu sistem pemrosesan transaksi mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan lalu memasukkannya ke dalam basis data. Subsistem riset pemasaran mengumpulkan data internal dan lingkungan dengan melakukan studi-studi khusus. Sedangkan subsistem inteligensi pemasaran mengumpulkan data lingkungan. Selanjutnya, sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia itu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Aspek yang ditangani oleh sistem informasi sumber daya manusia yaitu perencanaan, rekrutmen, pengelolaan tenaga kerja,
kompensasi karyawan, tunjangan karyawan, dan laporan SDM yang dibutuhkan lingkungan maupun instansi pemerintah. Selanjutnya, sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Sama seperti HRIS dan MKIS, subsistem rekayasa industri terdiri atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para teknisi industri mengenai produk, persediaan, mutu, dan biaya. Selanjutnya ada sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Selanjutnya ada sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Digunakan pula istilah sistem pendukung eksekutif atau Executive Support System ISS. Manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan adalah manajemen hubungan antara perusahaan dan pelanggan untuk menghasilkan nilai maksimum baik di pihak perusahaan maupun pelanggan. Unsur utama data CRM adalah data warehouse atau gudang data. Data warehouse merupakan akumulasi data terdahulu baik sebagai data utama maupun data backup. Karakteristik dari data warehouse yaitu kapasitas penyimpanan sangat besar. Data terakumulasi dari data lama sampai data terbaru yang terus-menerus diupdate. Lalu data dapat diakses dengan mudah, dipergunakan sepenuhnya untuk mengambil keputusan dan tidak untuk kegiatan operasi perusahaan. Sistem data warehouse. Data warehouse merupakan bagian dari data warehousing yang sistemnya hampir sama dalam sistem penyusunan buku di perpustakaan maupun data administrasi mahasiswa atau kependudukan, di mana data yang masuk melalui beberapa tahap yaitu ekstraksi, transformasi, dan pemrosesan data, serta pengelompokan data yang sejenis yang terbagi dalam beberapa metadata. Selanjutnya, penyimpanan informasi. Proses yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi dari data warehouse yaitu dengan beberapa cara, diantaranya itu drill down, yaitu proses navigasi ke bawah melalui tingkatan-tingkatan rincian. Yang kedua ada roll up, yaitu proses navigasi ke atas yang memungkinkan pengguna memulai dengan tampilan terinci dan kemudian meringkasnya menjadi tingkat ringkasan yang lebih tinggi. Selanjutnya drill across, yaitu dengan cepat bergerak antar hierarki. Yang keempat adalah drill through, yaitu berangkat dari tingkat ke tingkat terendah data yang terinci. Selanjutnya OLAP. OLAP yaitu segala jenis peranti lunak khusus yang telah dikembangkan untuk data warehouse yang dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data yang mengubahnya menjadi informasi. Ada dua pendekatan OLAP, yaitu ROLAP dan MOLAP. ROLAP yaitu menggunakan suatu manajemen basis data relasional standar, sedangkan MOLAP menggunakan suatu manajemen basis data khusus multidimensional. Perbedaan antara ROLAP dan MOLAP yaitu ROLAP memiliki data terperinci, dilakukan analisis terlebih dahulu untuk mendapatkan ringkasan, dan analisisnya hanya terbatas pada sejumlah dimensi. Sedangkan MOLAP telah dilakukan peringkasan terlebih dahulu dan dibagi menjadi berbagai dimensi, dan stasiun kerja pengguna MOLAP memasukkan basis data multidimensional yang telah di-download. Selanjutnya ada data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Ada dua cara dasar dalam melakukan data mining, yaitu verifikasi hipotesis dan penemuan pengetahuan. Baik, terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.